Guys, sebelum dilanjut, yang belum nonton part 1 bisa nonton video yang ini ya. Tapi kalau udah nonton, ayo kita lanjut. Nah, ini juga ada Black Pearl. Tulisannya Black Pearl ya, tapi kan kayak gini bentukannya, aku nggak tahu tuh. Black Pearl lagi apa? Pari Polkadot deh di sini mah. Single River Polkadot Stingray lah, itulah namanya guys. Nah, ini yang kemarin kita pertanyakan, apakah memang besar atau efek dari akuarium? Kayaknya memang besar sih, Dit. Kayaknya memang besar. Kayak ini salah satu yang tadi ada di depan. Maksudnya ukurannya dan umurnya mungkin sama kayak mereka-mereka yang di depan tadi guys. Ini kalau teman-teman lihat filternya kayak pakai filter SAM gitu ada di bawah. Makanya di bawah ini ditutupin kayak gitu. Ini gede banget ya. Next di sini ada kura-kura kalau nggak salah ya. Kamu lihat kura-kura di sini guys. Nah, ini tuh kura-kura tuh. Ini touching pond. Kura-kura ini kura-kura Brazil. Tadi juga kita udah lihat tuh bener kura-kura Brazil ada banyak banget kalau yang kayak gini-gini ya. Juga ada lagi nih Dit yang dekat. Emang ini touching pond ya, teman-teman bisa nyentuh kalau di sini. Emang nggak apa-apa. Tapi nyentuh aja, jangan dibawa pulang. Kita coba ya ajak dia berenang. Berenang guys. Ini airnya gimana nih? Oh, lumayan dingin tapi nggak terlalu dingin amat. Ini sebenarnya kalau mau kabur kayak bisa deh kabur. Kalau airnya agak tinggian lagi dikit lah bisa kabur, tapi dia nggak mau kabur guys karena mungkin dia udah nyaman di sini. Yuk kita lanjut lagi yuk. Sayangilah kami, love me tender. Ini arapaima nih. Oh, sama ikan bawal pacu. Oh, sama ini juga nih, kita lihatin dulu nih. Ini ada beberapa ikan di sini. Ada barbir rambut, barbir arulius, sama ikan menarambo. Kita lihat ya. Nih barbir guys. Orang mau barbar ini barbir ya. Barb lah, ikan barb. Kayak hampala juga ya, ada gituan, ada hitam-hitamnya ya. Cuman beda lah kalau ini mah. Ukurannya juga biasanya kayak gini tuh asa banyak, aku ngeliat. Tapi biasanya ukurannya lebih kecil-kecil gitu dan jenisnya beda kayaknya. Tapi mirip-mirip kayak gini guys. Yuk kita lihat lagi. Nah, ini bawal pacu. Ada yang albino, ada yang biasa ya. Ikan bawal darat. Aku nggak ngerti kenapa namanya ikan bawal darat ya. Ada yang biasa, ada yang albino juga. Segede ini. Ini kalau dipancing nih, gila sih. Ini kalau mancing bawal biasanya si pancingan ujungnya harus pakai kawat. Kalau nggak nanti sama dia digigit putus. Gitu guys. Jadi ini memang salah satu ikan yang cukup besar juga. Tapi kalau bisa kita taruh di akuarium, kita taruh di tank-tank dan disetin sama ikan lain, kadang dia suka agak jahil dan dia suka mengemili badan-badan ikan yang lain guys. Ini koran di jumbo parah nih, gede. Dan ini adalah ikan yang paling jumbo juga di sini. Wah, ini mah jos guys ya. Gede sekali nih guys ya. 3 meter ukurannya guys. Mukanya udah tua banget ini guys ya. Kayak ini matanya juga kayak udah putih gitu loh guys. Kayak buta ini matanya kayaknya guys. Matanya kayak udah nggak ada selaput apa-apa Dit. Tuh. Kayak udah buta deh ini. Tempat segede ini aja udah kekecilan loh buat dia guys. Iya, matanya udah. Iya, matanya kayak udah nggak ada, kayak udah terselaput gitu, dia udah tertutup matanya. Ini kayak udah tua banget, sama kayak ada tumor-tumor gitu ya di bagian mukanya udah pada kayak bertonjol-tonjol gitu guys. Jadi memang si ikan arapaima ini juga adalah ikan raksasa yang berasal dari sungai Amazon guys ya. Dan dinamakan arapaima gigas. Ada 5 spesies guys. Ada arapaima gigas, ada arapaima mapae, arapaima agassizi, dan ada arapaima leptosoma. Dan ini tuh adalah jenis yang dibudidayakan secara intensif baik di Amerika Selatan maupun Asia Tenggara gitu loh. Biasanya sih arapaima ya yang suka dibudidayakan itu guys. Jadi di perairan tempat penyebarannya juga ikan arapaima ini juga ikan yang multiguna guys. Nih bisa dilihat di sini ya. Tuh, bisa dikonsumsi, kulitnya untuk kerajinan kulit, lidahnya yang bertulang dijadikan sebagai parutan buat biji dan batang. Kayak gitu loh nih. Dagingnya nih, kayak daging tuna guys ya. Kulitnya kayak gini tuh. Dijadiin ini soalnya kan keras tuh kulitnya di yang bawah Dit. Kulitnya karena keras dan di bawah sini aku sisiknya tuh dijadiin kayak kalung gitu dan lidahnya tuh keras kayak tulang gitu loh guys. Bisa buat marut ini loh, marut kulit apa? Biji-bijian gitu guys. Dan ini dia wajahnya ya. Kalau yang satunya lagi gimana tuh Dit? Matanya masih ada nggak? Masih ada tuh yang satunya lagi mah. Masih ada kayak kelihatan dikit lah. Tuh, lagi ngeliat ke bawah. Sayang banget kalau lagi kagak punya duit. Oh Dit, dia kan ke bawah banget matanya ya? Atau mungkin sebenarnya itu mata sebenarnya bukan hilang Dit. Kayaknya ke bawah banget Dit matanya Dit. Karena kan memang ikan kayak gini kan kalau misalnya di akuarium dia matanya suka turun ke bawah. Kayaknya ini saking turunnya sampai kebalik. Kan ikan arowana juga kan matanya suka turun. Soalnya kalau yang ini nih, lihat Dit. Ini matanya juga ada, tapi kalau teman-teman lihat kan masih kelihatan tuh. Tapi kalau dilihat mata sebelahnya dia kayak agak turun juga. Beda sebelah gitu loh guys. Ini kayak matanya turun banget. Biasanya suka dioperasi gitu sih. Tapi aku nggak tahu ya karena aku menganalisa aja. Makanan nih. Sama aja guys. Oh tuh ada dikit tuh. Turun tahu matanya Dit. Ada tuh. Tapi turun ya? Ada guys ternyata matanya ya. Gila gede banget. Ini udah old man, sudah tua. Next yuk kita lihat sini yuk. Nah ini buntal Palembang guys. Kan buntal yang sangat pasif di bawah aja. Tapi sering kalau orang-orang ini suka dipegangin langsung ngegendul gitu dia. Buntal-buntal Palembang. Ini yang lebih hitam warnanya. Atau mungkin dia emang bisa kamuflase. Yang pasti nih ikan buntal tuh nggak boleh dikonsumsi ya guys. Bisa sih dikonsumsi, cuma harus yang benar-benar udah pro. Dan itu juga biasanya fugu yang bukan kayak gini sih. Kayak gini dikonsumsi kayaknya beracun dan meninggal dunia kayak guys ya. Keluarga ini tuh ada ya. Dikonsumsi kan kayak gini, nggak lama pada ini semua, lewat semua.
ada beritanya gara-gara makan ginian. Yang kayak gini tuh ada bagian organnya yang memang nggak boleh dimakan. Kalau kemakan ya bisa. Nah, ini ada ikan masher juga guys, mirip-mirip hampala gitu. Ini penyebarannya juga ada dari Indonesia dan juga ada di Malaysia juga, di Malaysia juga guys, dan menjadi ikan yang memang cukup enak ya guys ya. Biasanya per kilonya dijual 1 sampai 2 juta kan ya, Dit? Wah, kilo Dit. Ini berapa juta nih di sini nih dijual kiloan ya. Ini ikan dewa guys, dan memang ikannya juga bener-bener schooling, bagus banget. Nuansanya kayak apa ya? Kayak tenang aja gitu ngelihatnya guys. Keren ya. Di belakang sini ada apa nih? Ah, ini ikan apa? Ini mah grass carp ya. Grass carp yang suka ada juga kalau misalnya di kampung-kampung gitu dibilangnya brass carp ya. Ada ikan brass carp. Nah ini grass carp. Next ya kita keluar ya. Ini kayaknya emang hujan deh di luar. Jadi emang agak gelap gitu kita. Nah ini ada ikan apa namanya? Sumpit. Jadi emang dia di air payau biasanya, dan dia itu tuh bisa menyemburkan air dari bawah, dia semburin ke atas biasanya buat nangkep hewan-hewan kayak cicak, kayak serangga, kayak gitu guys. Biasanya juga kalau misalnya di atraksi ini ya, kadang misalnya kita bawa jangkrik nih, kita giniin aja jangkrik. Nanti sama dia ditembak, nanti jangkriknya bakal jatuh, terus dia makan. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman pelihara yang kayak gini juga kan suka ya, ada yang jual kan. Teman-teman pelihara biasanya ikan-ikan kayak gini tuh kalau nggak ditutup atasnya, dia suka basah. Di bagian langit-langitnya suka basah karena memang kalau misalnya dia ngeliat cicak dan lain-lain, dia sama dia suka disembur. Ada nggak ya, Dit? Nggak kelihatan ya? Oh tuh ada tuh guys, ikan sumpit. Ini mah agak gede sih ikannya kalau yang ini. Biasanya kalau yang dijual-jual mah kecil-kecil dan masih payau biasanya guys. Harus kita bisa adaptasiin ke air yang jadi air tawar. Yuk lanjut lagi yuk. Wah ngeri banget sih. Kita ngeliat bener-bener sih itu langsung kayak ngeliatin kita. Real monster guys. Next ya, kita lanjut lagi. Di sini ada sidat yang sangat amat raksasa guys ya. Aku tuh ada sidat di rumah, tapi kayaknya nggak ada sidat yang sebesar ini deh. Ya, ini sangat besar guys. Wow, dan di beberapa daerah sidat ini tuh setahu aku dia memang jadi hewan keramat juga deh. Jadi ada di suatu sungai kayak gitu yang memang dia tuh dilestarikan banget. Sampai-sampai kayak nggak boleh ditangkap, bahkan suka dikasih makan gitu dan jinak sama orang biasanya ya. Jadi kalau ada orang dia bukannya takut malah mendekat guys. Jadi sebenarnya dia tuh ngerti, paham. Sebenarnya sidat ini kalau misalnya temen-temen tahu nagi itu yang ada di Jepang itu tuh belutnya tuh sidat sebenarnya ya. Jadi bukan belut yang suka ada di sawah-sawah kalau nggak salah guys. Ini jenisnya sidat anjing. Kayak dari dulu juga ada sih sidat ini ya. Cuman mungkin kalau dulu aku nggak terlalu ngeh. Dia tuh ternyata sebesar ini. Karena aku udah lihat dan punya sidat sendiri di rumah guys. Kita udah tahu ya. Kalau sidat di rumah aku aja tuh lumayan gede. Ini sidat luar biasa besar ya guys. Kayak gitu loh. Ini juga ada axolot. Nih, axolot ya. Gemuk. Axolot lumayan lah, walaupun nggak terlalu gemuk. Ini yang albino guys. Dan axolot ini ada berapa ekor di sini nih. Biasanya suka ada beberapa ekor nih. Nah, kan ada lagi nih, ada lagi nih axolot nih. Sama, morphnya sama. Yang albino gitu warna kuning. Matanya dia merah. Biasanya yang paling populer itu yang lutistik, yang lucy. Itu kayak axolot yang ada di rumah tuh ada yang lutistik guys. Bagus. Ini sebenarnya ada akuarium Nusantara deh. Jadi dalam sini tuh kayak dari Jawa Barat, Jawa Tengah segala-galanya di sini ada. Tapi karena lagi diperbaiki, jadi kita nggak bisa masuk. Teman-teman yang mau lihat di dalam sini aku pernah videoin tahun lalu, bisa cek di YouTube aku. Dan ini ada ikan bulan-bulan atau tarpon yang biasanya tuh dia juga di air asin ya guys, di air laut, bisa payau dan bisa dijadiin tawar juga. Kita juga pernah punya ini di rumah, tapi yang di rumah ini sudah meninggal dunia karena memang yang di rumah mungkin menjadi pusat perhatian karena dia warnanya kan silver gitu, bling-bling. Kalau ada ikan lain serasa umpan gitu loh, jadi rasanya pengen disamber lagi sama ikan lain. Nah bully nih kalau misalnya di rumah ya sampai meninggal dunia guys. Kalau ini kan dia sendirian, maksudnya dengan bulan-bulan yang lain, jadi ya nggak akan jadi bulan-bulanan kalau begini. Sip. Oke, kita lanjut lagi guys. Aku sekarang bawa tas. Adit kasihan ya bawa tas tadi gantian sama aku. Dan di sini ada arwana juga. Wah ini arwana yang macam-macam nih guys. Ada yang super red, ada yang banjar, ada yang pino, dan ada yang golden red. Cuman jujur kalau udah digabungin gini warnanya jadi mirip. Jadi aku nggak tahu. Ini super red kayaknya. Ini super red bukan ya? Warnanya jadi aneh guys. Tapi kayak super red deh. Ada ring-ringnya gitu kan kalau super red kan. Walaupun yang golden juga iya sih, golden red juga ada. Begitu. Kayaknya sih kalau teman-teman yang udah senior ya, yang udah pelihara arwana, apalagi udah sempat pelihara berbagai macam jenisnya, kayak tahu deh perbedaannya apa. Ini tuh super red kayak yang itu tuh, Dit. Yang itu tuh kayaknya super red tuh. Ke sana tuh. Oke. Kalau ini kayaknya udah pada tua, ini udah pada gede-gede pisan tuh. Jumbo lah ini mah. Kan arwana segede ini ya udah bertahun-tahun juga di sini. Ini kayak macan ya. Rinya kayak macan guys. Tapi jujur aku nggak tahu ya. Coba teman-teman tebak. Yang satu ini apa? Yang macan tadi ini apa? Yang mana lagi ya? Yang deket aja dah. Susah guys, sangat sana ya. Yang mana tuh? Nah, yang ini nih, yang atas ini. Itu apa? Terus aja di kolom komentar ya guys, ada 3. Dan arwana irian di sini nggak ada, karena seperti aku bilang di awal tadi, arwana irian mungkin dia memang sifatnya agak galak. Jadi kalau misalnya digabung sama yang lain, dia agak berbeda ya guys. Dia berantem kayak gitu loh. Ini ada ikan daun dan bener-bener kayak daun, namanya ikan daun. Bener kayak daun guys. Tuh, ya. Kayak daun jatuh, namanya leopard bushfish. Dia dari Afrika Tengah. Waktu aku ke Afrika Tengah sih kayak nggak lihat yang kayak gini deh.
Enggak ya, aku nggak pernah ke Afrika Tengah guys. Nah ini suka ada nih di video-video mancing di Kalimantan, Dit. Ikan tapah ada nih, mancing-mancing tuh gede. Ini kayak kepala lu juga masuk ke sini, Dit. Kayak nggak masuk, kepala lu juga ya. Kalau kayak gini cerita ya, gede-gede banget. Ini kalau misalnya kita langsung ke Kalimantan juga kayaknya ada kayak gini ya. Ngeri banget. Ini ikannya sampai 250 cm atau 2,5 meter. Dan ada juga genghis khan di belakang tuh. Dia juga sampai 2,5 meter. Oh genghis khan tuh ya nggak dari Indonesia dia. Oh dia dari Sungai Mekong. Nih yang ini nih. Tapi kayaknya nggak short body deh, Dit. Karena gendut aja, karena gede jadi kayak seakan-akan short body. Itu ada peman raksasa juga kalau nggak salah di sini, cuman karena butek sekali airnya jadi nggak terlalu kelihatan. Dan mereka juga mungkin lebih nyaman dengan air yang butek seperti ini, guys. Yang pasti ini dibully nih tampah nih. Besok gue nggak bisa sekolah malu. Kayak ada rumbai-rumbainya digigit nih. Kalau mereka mau kawin atau gimana nggak ngerti. Ini yang paling kecil sih. Segede ini aja udah gede ya guys ya. Teman-teman ngeliat pertama kali ini, wah gede banget gitu kan. Apalagi datang ini ya. Wow, datang ini juga gede sekali guys. Terbesar nih. Ini pernah aku lihat ikan tapah. Kita keluar dulu ya. Kita lihat. Kalau nggak salah di luar tuh ada alligator snapping turtle waktu dulu. Kayak di akuarium yang berbeda. Tuh ada di sana. Sebelumnya kita lihat dulu yang ada bagian sini. Ini apa nih? Ikan dewa ya guys ini ya. Ini ikan dewa yang tadi yang suka dikonsumsi katanya. Dan harga itu sampai 2 juta per kilo nih dia. Tapi dia di kolam jadi begini tuh. Kalau di bagian bawah kelihatannya jadi kurang lebih seperti itu guys. Banyak banget. Dia memang schooling tipe-tipenya. Bagus ya. Kita lanjut ke sini, Dit. Ada alligator snapping turtle, Dit. Ini gimana cara ininya ya? Ngangkatnya ya? Kayak udah terlalu dalam Dit ini. Kita masukin ke dalam udah keburu kegigit sama dia guys ya. Tapi ini kelihatan banget dari airnya dikuras. Soalnya jernih. Soalnya nggak ada mesin juga. Kalau nggak ada mesin bisa sejernih ini. Apalagi kura-kura gini kan kadang kalau pup gede gimana langsung dibersihin guys di sini. Alhamdulillah bagus ya. Soalnya kalau dari warna kelihatan banget dia banyak banget lumut-lumutnya karena ini kan langsung kayak dapat sinar dari atas gitu kan. Jadi semi outdoor lah istilahnya. Nggak semi outdoor sih, ini indoor tapi pakai kanopi gini disebutnya apa ya kalau begini ya. Cuman kalau cahaya matahari masuk ya masuk. Ini juga ada patin guys, kan patin albino dan ada patin raksasa juga. Yang albino ini udah ngeri dan yang raksasa itu udah jauh lebih ngeri lagi. Oh ini gede banget, Dit. Beda kalau genghis khan sama patin tuh, kalau genghis khan dia lebih bantet berarti ya. Terusnya si sirip atasnya juga dia terlalu tinggi guys kalau genghis khan ya. Nggak terlalu tinggi, maksudnya kayak sangat amat tinggi. Kalau patin kan sirip atasnya pendek kayak gitu. Nih, ini lagi proses ngisi air kayaknya, Dit. Lagi ganti air kayak gini nih prosesnya guys. Tetap difiltrasi juga airnya ya di sini ya. Yuk kita lanjut lagi, Dit. Dilarang memberi makan pada ikan ya karena kita nggak tahu apa yang kita kasih ke ikan itu baik atau tidak. Oh itu udah selesai di sana ya. Sebelum kita selesaikan, kita belum masuk juga ke dalam. Ntar kita masuk. Ini juga masih ikan patin yang tadi. Dan di sini ada ikan jair-jair yang kayaknya biasa aja ya ikan jair. Nggak usah kita bahas deh. Ikan jair banyak, di mana-mana juga banyak ya. Oh, ada gurame padang juga tuh. Gurame padang kalau misalnya tadi kita single tankin, dia tuh bakal galak. Tapi kalau misalnya kita bareng-barengin bakal kayak gini, biasa aja guys. Kayak gurame pada umumnya aja. Jadi naluri dia untuk soliternya nggak ada kalau misalnya digabung-gabungin. Sebelah sini apa nih? Sama ya? Oh ini kaviat malah, kaviat albino gitu. Susah lihatnya ya. Pokoknya kita masuk lagi aja ke dalam. Kita akan balik ke dalam untuk melihat apa saja yang ada di dalam guys. Nah itu belum ya, kita ke sana ya. Nah ini belum nih tadi nih. Tapah kan udah. Nah ini lagi apa nih? Tetra Kongo. Oh bagus banget nih tetra aja. Dia kayak ada slayernya gitu. Terusnya di bagian badannya juga kayak bergradasi dari biru ke warna merah, ke warna silver. Ngeri sih, keren banget guys. Nah ini juga ada fahaka. Ih dulu mah banyak loh fahakanya ya. Sekarang tinggal sisa 2 ya. Gimana ya? Dulu banyak pisan tau dia. Oh enggak, 3 tuh, ada 3. Iya waktu itu banyak, dari yang kecil sampai gede tuh. 1, di pojok sini ada 1, 2, 3. Masih banyak deh. 3 ada 4 ya, aku lihat 4 guys. Kayak waktu itu banyak banget, dan waktu itu kayaknya lebih di ini deh, lebih dikasih hiasan lagi apa gimana kali ya. Terus aku nggak ngerti, dulu tuh dikasih siklit juga nggak kayak gini. Yang pasti si fahaka itu, kalau misalnya di soliter dia bakal galaknya bener-bener galak. Bahkan kalau misalnya ada ikan yang masuk ke wilayah dia langsung digigit, karena gigitannya tuh super duper keras guys. Aku pernah punya si bulbul, tapi udah innalillahi guys, karena waktu itu si bulbul tuh giginya patah. Sedangkan dia kan kekuatannya di gigi. Kalau bisa giginya patah, dia kayak gigit sesuatu langsung goyang tuh. Nabrak nih. Nah, patahnya juga gara-gara nabrak gitu kayaknya deh. Gara-gara nabrak kaca nggak sengaja, dan udah mulai dari situ aku bingung diapain. Makanan dikit, makanan dilepeh, kuat sampai 4-5 bulan, 3-4 bulan lah kurang lebih lah setelah giginya patah, dan akhirnya dia mati gara-gara malnutrisi, gara-gara dia makannya susah gitu guys. Itu bener-bener udah nggak ketolong, padahal dulunya pernah gendut banget kayak gini dulunya. Jadi mati karena giginya patah. Emang agak kocak, tapi menjadi pelajaran juga buat teman-teman. Kalau misalnya pelihara fahaka kayak gini, usahain tempatnya yang agak besar, karena walaupun dia kayak ukurannya nggak terlalu gede-gede banget juga, dia tuh suka
exploring gitu guys, jadi nggak terlalu pendiam sama kayak yang Palembang. Kalau yang buntal Palembang kan dia diem aja, kalau ini enggak, dia gerak-gerak tuh. Bahkan kalau ngeliat jari kayak gitu dia langsung nyamperin, pengen punya lagi, aku juga yang kayak gini, ntar beli lagi deh. Tapi kita udah dapat pelajaran, jadi nanti kita bakal ditaruh di tempat yang lebih luas gitu loh. Yuk kita lihat lagi sebelah sini yuk. Ini manfish, aku agak bosen lihat ya kalau manfish kayak gini ya guys ya, karena terlalu banyak juga di pasar-pasar. Jadi udahlah kita lihat aja lah, kita skip aja. Apalagi ini juga banyak sekali nih di pasar-pasar, sangat amat banyak, bahkan di rumah kita juga banyak sekali. Ikan apa Dit? Oh, apa? Oh iya benar. Awalnya Adit nggak tahu ya, parah banget sih, dan setahun lebih di aku masih nggak tahu beginian, kelewatan. Nah ini ada ikan lagi nih, ini ikan apa Dit? Bukan buntal apa? Apa? Wahan. Wahan, betul. Yuk, wahan dia. Flower horn. Flower, bunga, horn, tanduk bunga. Next. Kita sini guys, ini kan tawas kumpai. Ini tawas kumpai. Ya, ini kayak mirip-mirip sama ini, sama kaviar. Emang satu ini kayaknya satu keluarga. Dia kumpai jadi slayer gitu. Dan di bagian hidungnya juga kayak ada kumpaian gitu guys. Lucu ya. Yuk next kita lanjut lagi. Ah ini Dit. Ini kan waktu itu aku pernah videoin, terus ini banyak banget yang ngeliat di TikTok nih. 8 juta, 9 juta, 10 juta ya. Ikan terbalik ini guys. Yang aku bilang, menurut dia, ini tuh ikan normal. Dan ini ikan yang terbalik. Terbalik nih menurut dia nih. Tapi kok dia asal nyengsol gitu mulutnya ya? Apa sengaja apa gimana dia nyengsol gitu guys? Nah ini normal nih. Nah itu kebalik tuh, renangnya tuh buat dia. Nah kayak gitu. Waktu itu aku bilang seperti itu guys. Sangat amat bagus ya ikannya. Ini ada yang putih nih, putih tapi bawahnya hitam. Tapi mulutnya kok pada nyengsolnya? Nggak simetris sih mulutnya ya? Dari sananya emang seperti itu. Oh iya. Hah? Iya. Iya emang gitu. Mulutnya tuh ada Apa nama ikannya apa nih aku lupa? Sinodensis. Sinodensis kumis besar kalau yang ini. Ini ada lagi nih Dit. Ikan juga, tapi kalau ini ikan yang suka ada di aquascape dan ada banyak jenisnya, ada redfin juga di sini, terusnya juga ada ikan ramirezi juga, ikan Bolivia, ada cichlid zebra juga di sini, dan juga ada black tetra. Black tetra kayak banyak banget ya, black tetra yang kayak gitu, itu banyak banget, kita suka beli juga dan harganya murah banget, paling cuma 2.000 lah harganya itu dijual, tapi yang kecilnya paling segede gitu jarang sih. Nah ini ada yellow fei-feng di sini, yellow fei-feng tuh ini yang kecilnya, dan ini kalau udah gede mulutnya agak monyong. Dan ini ada ikan yang namanya ikan Geophagus altifrons yang mukanya kayak ibu-ibu. Gede banget itu, ngeri ya, bagus banget sih itu. Tapi emang jadi pusat perhatian juga gitu loh, karena mukanya aneh guys. Bagus sih ikan ini ya, kayak golsom gitu loh, cuman mukanya lucu, kayak ikan ayam-ayam guys. Unik ya, keren banget nih ikan. Oh ini salah satu ikan yang aku suka juga, ikan rainbow. Aku juga punya di rumah nih. Ini yang bosmani, bagus banget memang ya guys ya. Jadi itu memang dari Papua nih, endemik dari West Papua. Warnanya cakep banget. Dan biasanya semakin gede semakin bagus nih, ikan kayak gini nih bagus banget nih. Wah di aquascape memang sangat amat cakep lah, juara pokoknya ikan kayak gitu. Ini ada yang berbeda sih Adit warnanya. Tuh. Kok aku nggak ya? Ada lagi pula di situ tuh. Kayak albino gitu ya, tapi enggak, kayaknya bukan albino. Soalnya matanya nggak merah. Tuh. Sama ada yang kayak macan nih, yang kayak macan nih. Namanya kayak macan sirip bendera, Sinodensis sirip bendera. Nggak tahu deh, tapi enggak kayaknya deh. Tapi sirip bendera namanya. Yuk kita lanjut lagi guys, lanjutkan ya perjuangan kita. Masih ada beberapa lagi, sedikit lagi sih, tenang, sedikit lagi. Nah, ini apa ya? Baung ya, baung biasa apa ini? Kok kayak biasa banget, tapi kayak RTC gitu. Ini ikan apa ya? Tapi kok kayak ikan gengiskan juga gitu kan? Ini ikan lele, tapi dia kawin sama gengiskan gitu. Ini kayak seksi juga gitu loh tuh. Berenangnya juga pelan-pelan, kalau belok matanya kayak mau keluar gitu guys ya. Kok lucu ya? Ini kenapa ya? Kok pengen punya aku, ini kenapa sih? Di sini nggak ada pula. Penjelasannya nggak ada guys. Ini kayak sejenis baung lah kayak gini mah ya. Pengen punya yang kayak gini, lucu. Lucu buat konsumsi juga lucu. Yang itu sih matanya kayak mau keluar sih, lucu guys. Imut-imut gitu. Kita lanjut lagi ya. Di sini ada apa lagi nih? Oh ini kaviar nih, kalau udah gede ya, dia berotot gede sampai kayak udah terlalu besar kayak ikan bawal ya deh guys, kepalanya tuh. Kayak mau keluar gitu, kayak jenong. Nih yang ini nih. Tuh. Jadi kepalanya kecil, tapi karena dia badannya gede, jadi ngejendol gitu. Atau mungkin ada mopnya, aku juga nggak ngerti dah. Next di sini Dit, ada ikan yang sangat amat bermacam-macam. Ada mulai dari ikan lipstick, Leporinus, ada ikan pinktail juga, Fujeta pike juga ada ikan pari juga di sini, ikan kaos kaki juga ada, silver dollar. Ikannya yang pari itu ada dua, ada motoro sama ada yang leopard di sini. Juga ada mutiara, ada 3 ternyata guys, ada dolar-dolaran. Mana ada pari gitu Dit? Udah lihat ya, dia pari mas kok di situ sih, di batu-batu kayaknya dia nyamar. Ini kan kaos kaki nih, kayak kaos kaki soalnya guys. Iya, nah itu raja kaos kaki tuh. Tempatmu bau, sungguh bau. Yang ini ikan macam tetra tapi gede banget ya.
ikan lipstick gitu, kayak mirip-mirip predator sama ikan dolar-dolar banyak. Kalau mau ngasih makan sih lewat atas sana sih, tapi kita nggak bisa juga kasih makan. Waktu dulu sih kita lagi pasti kasih makan ya, tapi kita juga nggak lihat semua dikasih makan sih waktu itu guys, karena mungkin ada jadwal-jadwalnya sendiri. Ini ikan apa nih? Oh ini nggak ada, masa iya piara keong? Kan nggak mungkin ya, masa segede ini keong gitu kan? Ini enggak lah, ini nih ikannya lagi men. Ada, mana? Ya ampun Dit, masa sih? Kayak nggak mungkin deh, masa sih? Segede ini cuma ikan itu doang, 2. Sumpah ini dia luas banget ya, over ini dia guys, dia over spec ya. Ini ikan apa nih namanya nih? Barbie raksasa giant barb. Namanya udah Barbie raksasa, ini bisa gede pasti ukurannya guys. Dia dari Mekong. Mana? Enggak begitu gede ah. Dia masih bisa gede lagi deh. Kayak nggak proporsional nggak sih palanya? Kayaknya dengan pala segede itu pasti badannya lebih gede deh. Ya kan? Ini palanya bagol banget guys, badannya kecil. Terusnya ada lagi yang sebelahnya itu ikan belida. Ada belida Bangkok, kemudian ada belida yang dilindungi ya, belida Jawa, apa belida Kalimantan, belida apa gitu guys ya, ada yang dilindungi. Cuman ya kalau misalnya kita piara bisa belida Bangkok yang nggak dilindungi. Nah ini ada belut juga, ini belut juga dari waktu dulu ada nih guys. Ini belut albino, tapi biasanya tuh belut ya kalau misalnya dipiaranya tempat yang bersih, kayak jernih gitu, biasanya suka mati, suka stres. Tapi karena ini mungkin belut sawahnya udah biasa, ditaruh sini udah adaptasi juga, dan memang dia ada warnanya juga mewah ya. Jadi dia kan bukan tipe-tipe yang memang di sawah yang kayak gini kayaknya udah mati deh, udah dimakan kayak sama hewan lain guys. Soalnya kan dia kan benar-benar kelihatan jelas kan. Makanya memang kalau ada yang albino kayak gitu sih ya ditangkap, dipiara juga nggak masalah kalau kata aku ya. Soalnya kalau di alamnya juga apalagi masih kecil ya, kemungkinan dimakan sama yang lainnya gede. Ini ada palmas yang kemarin kita baru beli di rumah juga ada yang kayak gini. Ini sebenarnya bisa gedean lagi, aku nggak ngerti kenapa nih bantut. Mungkin memang dia agak short body atau gimana, aku juga nggak paham. Pasti bisa lebih gede dibanding ini guys ukurannya setahu aku ya. Dan ini juga ada ikan langfish ini tuh ya. Jadi yang South American lungfish, tulisnya ikan paru-paru karena memang dia tuh bisa bernafas di darat, bukan di darat. Jadi kalau misalnya dia kekeringan, dia kayak bikin suatu kepompong gitu, nanti dia langsung di dalam sana dan dia bisa beradaptasi di situ guys, kayak gitu, bikin si kepompongnya lembab supaya dia masih bisa survive sampai musim hujan. Aku juga ada yang di rumah, cuman jenisnya yang Afrikan. Ada di kantor Edit ya? Karena di kantor sama kita. Hah? Mana? Emang mirip kaki tapi bukan, itu memang untuk, kan dia kan suka ke darat-darat tuh, jadi dia buat ngebantu di darat. Kayak buat ininya memang ada kayak semacam kaki gitu. Ini apa nih? Ini parang-parang nih. Emang kayak parang sih ya. Ini sih tajam. Emang kayak parang sih. Kenapa dari depan tipis banget tuh. Nah, slim banget ya. Ya kalau ditodong pakai ginian sih aku sih harta atau nyawa sih aku kasih harta guys ya. Takut aku kayak parang beneran nih. Tapi kayak bulan-bulan dia kalau secara ini ya, secara badan. Ada ikan payangka juga di sini. Jadi dia snakehead juga disebutnya ya. Mirip ikan gabus gitu sih. Tapi dia kayak ada rainbow-nya gitu guys. Bagus. Nah, di sini ada aba-aba knifefish nih. Aku juga punya aba-aba knifefish di rumah. Tapi belum terlalu gede. Ini juga sebenarnya nggak terlalu gede sih. Ini masih bisa gede lagi dan ini galak banget. Kalau kena gigitannya bisa sampai buntung tangan. Karena jangan sampai kena gigit ya sama dia ya. Ngeri nih gini-gini juga guys. Jangan salah. Kalau masih kecil nih mungkin dia masih nggak terlalu gimana. Kalau udah gede, banyak banget kasus yang orang luka berat gara-gara digigit dia waktu lagi bersihin akuariumnya. Dan ini adalah ikan yang udah dinyatakan punah di habitat Bidalopis Indonesian Giant Featherfin. Di habitatnya udah nggak ada guys. Dan setahu aku yang kayak gini tuh biasanya suka dibikin pempek, tapi bukan yang ini sih. Oh ini kan dia endemik dari Pulau Jawa. Di Jawa udah nggak ada yang kayak gini. Di Sukabumi juga udah nggak ada yang kayak gini deh. Nggak ada yang kayak gini mah. Ya habitatnya di sungai-sungai. Tapi di sungai pernah nggak sih di sungai ngeliat kayak gini kayak udah jarang sih. Karena emang udah punah tuh tulisan tuh. Bukan ini telah punah di alamnya, di habitat kayak gitu. Semoga dijaga semua ya guys ya ikan-ikannya. Ini kita udah sampai ujung dan udah nggak ada apa-apa lagi. Paling ada toilet aja di sana. Kita mau ke toilet dulu. Jadi kita tutup aja videonya. Terima kasih buat teman-teman video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe dan di share ke teman-teman kalian terutama hewan-hewan guys. Aku Ibu pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you guys.